Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selamat pagi. Pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Ada wajah-wajah yang tidak masuk ini ya? Dari perempuan yang tidak masuk siapa? Mega. Mega ada? Unun. Mega mana? Laki-lakinya? Ya enggak masuk. Rosi mana Rosi? Tidak tahu. Oke. Sekarang belajar SKI seperti biasanya. Kalau materi yang kemarin kita membahas tentang Daulah Abbasiyah. Masih ingat Daulah Abbasiyah? Pendirinya siapa pendirinya? Abu Abbas As-Soffa. Yang memimpin atau yang menguasai dunia Islam kurang lebih selama berapa abad? 5 abad. 5 abad itu berapa tahun? 500 tahun. Kejayaan di masa Bani Abbasiyah itu berada di masa khalifahnya siapa? Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Itu materi kemarin yang sudah kita bahas. Sekarang masuk ke materi baru tentang Daulah Utsmaniyah. Sudah pernah baca belum? Walaupun kalian belum pernah baca tentang sejarah Daulah Utsmani, tapi kalian sudah sedikit saya beri tugas waktu pulang kemarin untuk menonton sedikit kisah tentang Al-Fatih yang membahas tentang Daulah Utsmani itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari film yang sudah saya pelajari itu menceritakan tentang penaklukan kota Konstantinopel yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau disebut dengan julukan Sultan Mehmed. Sultan Mehmed ini mempunyai tekad yang kuat dan sifat yang pantang menyerah dalam hal apapun. Maka dari itu ia ingin menaklukkan kota Konstantinopel. Setelah dia berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, yang mengubah nama dari Konstantinopel menjadi Istanbul, yang artinya negeri Islam. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu? Kalau mau tahu yang lain ya banyak video yang lain. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kerajaan Turki Utsmani. Turki Utsmani itu dominan terkenalnya dengan penaklukan kota Konstantinopel. Kalau sekarang kota Konstantinopel itu disebut dengan negara Istanbul. Jadi ada 3 kerajaan besar yang menjadi menjadi simbol kesuksesan umat Islam. 1 kerajaan Turki Utsmani, 2 kerajaan Mughal, 3 ada kerajaan Safawi. 3 ini. Tapi di dalam 3 kerajaan ini yang paling lama dan yang paling berkuasa, yang paling yang paling kuat dalam mengikuti perkembangan zaman adalah Turki Utsmani. Turki Utsmani ini berdiri selama kurang lebih 6,5 abad. 6,5 abad. Berarti berapa tahun? 600 tahun. Sejarah proses lahirnya Daulah Utsmani. Turki Utsmani keturunan dari suku Kayi. Suku Kayi ini nama lain dari orang-orang Turki. Jadi orang Turki, perkumpulan orang-orang Turki ini disebut dengan suku Kayi. Di bawah pimpinan Sulaiman Shah. Kalau yang kita kenal, Turki Utsmani kan pendirinya Osman I ya.
Nah, Osman I punya ayah namanya Ertugrul. Ertugrul punya ayah lagi yang namanya Sulaiman Shah. Jadi Turki Utsmani itu ada karena bapaknya dari Ertugrul, kakek dari Osman I. Ada yang kurang? Udah semua. Jadi kertas yang saya bawa atas, kalau kalian ustadzah kok enggak ada wilayah Turki ya, padahal kan kita membahas Turki Utsmani. Dari petanya tapi enggak ada nama Turki. Anatolia adalah nama lain dari Turki. Orang Turki yang berada di bawah pimpinan Sulaiman Shah. Saat wilayah ia ditinggali dikuasai oleh bangsa Mongol, Sulaiman Shah lalu memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan Azerbaijan. Coba perhatikan, kalau di sini itu wilayah yang mana? Peta yang atas. Negara Syam terhalang oleh banjir dan meninggal. Jadi Sulaiman Shah mati bukan karena dibunuh atau berperang, tapi karena banjir bandang. Sulaiman Shah sendiri itu mempunyai 4 anak. Dari 4 anak ini, 2 kembali ke negara asal, 2 melanjutkan jejak ayahnya untuk mengelilingi Asia kecil. Salah satunya adalah Ertugrul. Ketika bapaknya wis mati, kepemimpinannya digantikan oleh Ertugrul. Itu tentang Sulaiman Shah sendiri. Yang kedua tentang Ertugrul. Nah, di masanya Ertugrul, pas Turki Utsmani dipimpin oleh Ertugrul, terdapat pertempuran antara Sultan Alauddin I dari Bani Saljuk dengan Kekaisaran Bizantium Romawi Timur. Orang-orang Bani Saljuk itu ya orang-orang Turki sendiri, sedangkan orang Romawi Timur ini adalah orang-orang yang dominan, kita sebut dengan agama Kristen. Tuh, Romawi Timur. Nah, poin kedua, Ertugrul dan para pengikutnya membantu pasukan Alauddin I untuk mencapai kemenangan melawan Romawi Timur. Atas kemenangannya itu sama Sultan Alauddin I, Ertugrul mendapatkan ini di daerah perkebunan Armenia dan lembah Saguta di sepanjang Sungai Sakarya. Kalau di peta itu yang ini Crimeria itu loh, yang atasnya Azerbaijan. Nah, diberi hadiah di wilayah situ. Ertugrul. Karena pencapaian pertama ia berhasil membantu Sultan Alauddin melawan Romawi Timur, kemudian Sultan Alauddin memberikan tugas kembali untuk menguasai wilayah di pesisir Laut Hitam. Kalau di sini itu Black Sea itu loh. Untuk menaklukkan Black Sea, Laut Hitam. Belum menaklukkan Black Sea, Ertugrul sudah meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya yang bernama Utsman. Nah, Utsman ini yang kita kenal dengan Osman I atau pendiri Daulah Turki Utsmani. Utsman ini mendapat julukan Bey dari Sultan Alauddin I. Bey itu apa? Semacam kelompok suku kecil. Bey Utsman. Kalau sekarang apa ya bahasanya ya? Suku kecil, kepala desa kayak ngono loh. Tapi dulu itu Bey gitu. Pak kampung kayak gitu. Sultan Alauddin I memberikan kepercayaan kepada Osman I, salah satunya dengan memberikan julukan B. Arti sendiri artinya apa tadi? Kelompok suku kecil. Lah di masanya di tahun 1299 gazakan dari Mongol menyerang Seljuk Rum. Seljuk Rum ini adalah tadi Bani Seljuk tadi. Di bawah kekuasaan Sultan Alauddin I.
tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama Sultan Alauddin I meninggal sehingga tidak ada yang memimpin. Kemudian pada kesempatan itu Utsman menobatkan kekuasaannya menjadi ini Padishah Al-Utsmaniyah, raja keluarga Utsman. Jadi Utsman itu bukan kumpul karena Utsman sendiri, tapi karena di bawah kekuasaan Sultan Alauddin I. Jadi wilayah Sultan Alauddin I menjadi milik Utsman. Dengan demikian berdirilah kerajaan Utsmani dan ibu kota kerajaan Utsmani pertama di Puro Hishar Ishkishiyar. Ini di mana? Kalau di dalam peta, coba lihat, cari. Di mana? Kalau di dalam peta. Kalau tidak ada di bawah, di atas. Ada, ketemu? Ada tidak? Ini wilayah yang ini, Puro Hishar. Oke. Sekarang lihat peta yang atas. Ada kata Anatolia. Nah, di bawah, di atas kata Anatolia ada Trebizond. Nah, itu. Dari ini sudah kita ketahui bahwa khalifah pemimpin dari Turki Utsmani itu berdasarkan jalur nasab atau turun. Iki berarti cucunya Sulaiman Syah. Ertugrul berarti anaknya Sulaiman Syah. Utsman apa nih Ertugrul? Ertugrul apa nih Utsman? Oke, paham? Nyambung ya? Oke. Nah, saiki masuk ke strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Turki Utsmani. Halo? Sekarang saya mau tanya, dari materi Sulaiman Syah, Ertugrul dan Utsman I, Turki Utsmani berdiri pada tahun berapa? 1999. Oke, sekarang masuk ke Utsman I. Utsman I dikatakan sebagai pendiri kerajaan Turki. Utsman membangun tentara yang berjuang atas nama Allah disebut dengan Al-Ghazi. Pada masa kekuasaannya berhasil membebaskan daerah Bursa, kota di tepi laut Marmara. Nah, kalau di dalam peta itu yang bawah ada Bursa, kalau yang atas tidak ada. Bursa. Bawah, ketemu? Nah, yang tengah tanda merah Ertugrul. Yang ketiga ada Utsman I. Utsman I dua anak jeneng Orkan bin Utsman. Masih jalur nasab enggak ini? Berarti Orkan anak siapa? Utsman. Di masanya ia berhasil mendirikan jabatan Syar Azam, Perdana Menteri. Perdana Menterinya yang diangkat adalah anak Utsman. Ia juga membentuk tentara khusus dengan nama Inskariyah atau Janisaris. Bisa Janisari, Yanisari. Kalau ini dengan nama Al-Ghazi di masanya Orkan, Janisaris. Tapi yang terkenal dalam masa-masa Daulah Turki Utsmani ini tentara Janisaris. Lanjut. Nah, tak ulang lagi mulai awal. Silsilah mulai atas. Turki Utsmani didirikan oleh ayahnya Sulaiman Syah. Bawahnya ada Ertugrul. Bawahnya lagi ada Utsman I punya anak namanya Orkan bin Utsman. Terus di bawahnya lagi Orkan dengan nama anak jenenge Murad I. Murad adalah putra kedua dari Orkan. Ia menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa karena putra pertama Orkan, Sulaiman, yang meninggal lebih terdahulu. Ia juga berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu bersamaan.
Karena banyaknya kota yang ditaklukkan Murad pada waktu itu, bangsa Eropa mulai cemas. Kalau wilayah Asia kecil, kalau saya ya menandai wilayah yang mudah dikuasai oleh orang-orang Islam, Asia kecil. Tapi kalau Eropa adalah wilayah yang dikuasai oleh bangsa-bangsa Barat. Makanya bangsa Eropa cemas, wedi nggak punya wilayah lagi. Akhirnya raja-raja Kristen bahkan meminta restu dari Paus Urbanus V untuk mengusir kaum muslimin dari daratan Eropa. Lah, kejadian mengusir kaum muslimin inilah yang kita kenal dengan perang salib. Jadi perang salib ada di masanya Murad bin Orkan. Murad meninggal karena apa? Karena serangan dari tentara Serbia. Serbia itu apa? Serbia itu sebuah nama daerah. Terus Murad bin Orkan meninggal, kemudian digantikan oleh anaknya yang namanya Bayazid atau Bayazid I. Bayazid yang memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Perluasan wilayahnya ke negara-negara Kristen Anatolia. Jadi kan yang awalnya Anatolia itu hanya satu titik, kemudian menjadi lebar seperti ini. Kalau peta yang atas, ini adalah wilayah kekuasaan Turki Utsmani yang berdiri selama 6,5 abad. Kalau kita lihat, kalau di zamannya Bani Abbasiyah, pusat kotanya apa? Baghdad. Tapi kalau di sini, Baghdad sudah menjadi wilayah dari Turki Utsmani. Nah, di masanya Bayazid ini punya cita-cita seperti ayahnya menguasai Asia kecil dan daerah Eropa. Panas maneh orang-orang Romawi itu sehingga mengadakan perang salib yang kedua. Atas keberhasilannya, Bayazid berkeinginan mengambil alih Konstantinopel dan menjadikan target utama dalam perluasan wilayah berikutnya. Wilayah Konstantinopel ini daerah apa yang kita kenal sekarang? Istanbul. Tapi Bayazid tidak jadi menaklukkan kota Konstantinopel. Kenapa? Karena adanya serangan tentara Mongol di bawah pimpinan Timur Leng. Timur Leng ini adalah orang-orang Mongol. Kalau saya jelaskan pertemuan yang lalu, orang-orang Timur Leng itu punya hobi membuat piramid. Dari mana? Kepala manusia. Iya, jadi orang-orang Mongol itu hobinya buat piramid, tapi bukan dari batu bata, tapi dari kepala manusia. Bayazid bersama putranya Musa tertawan dan wafat dalam tahanan Timur Leng pada tahun 1403 Masehi. Kekalahannya dikarenakan apa? Tergesa-gesa dalam mengatur strategi perang dan kurang persiapan untuk memilih pasukannya dengan baik. Sehingga dalam perang salib yang ini Bayazid mengalami kekalahan. Muhammad I, pengajuan peradaban Islam pada Turki Utsmani. Muhammad I dilanjutkan oleh Muhammad I. Murad yang tadi itu Murad I. Murad itu anaknya dari Orkan. Kalau yang ini berarti cucunya dari Murad. Murad II ini anak dari Bayazid. Jadi Murad II, nama Murad II diambil dari nama kakek. Bukan berarti Murad II anak Murad, enggak, tapi kakeknya ngambil namanya dari kakek. Saat menggantikan ayahandanya, Muhammad I usianya 18 tahun. Kalau yang Murad II, strateginya itu mengumpulkan wilayah-wilayah kecil yang melepaskan diri Turki Utsmani itu dikuasai mana? Itu strateginya Murad II. Lah karena wilayah Eropa sudah mulai dikuasai, lah dari kaum Romawi Timur mengadakan perang salib yang ketiga.
Tentara Sultan Murad menderita kekalahan dalam perang salib, akan tetapi dengan bantuan putranya yang bernama Muhammad inilah yang kita kenal dengan sebutan Al-Fatih, yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Jadi Sultan Muhammad I atau Mehmed itu julukannya adalah Al-Fatih. Al-Fatih sendiri bukan nama asli, tapi nama julukan, karena berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Kenapa harus Konstantinopel? Satu, kalau yang sudah lihat filmnya pasti ada ini. Siapa yang bisa menaklukkan kota Konstantinopel, maka dia itulah adalah sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Itu semangat jihadnya dari Al-Fatih sendiri. Kedua, Konstantinopel adalah termasuk pusat peradaban dunia. Ketiga, negerinya sangat indah dan letaknya strategis untuk dijadikan pusat kerajaan atau perjuangan penghubung antara Eropa dan Asia. Saya kasih sedikit cuplikan film dari Al-Fatih. Wah, sedikit cuplikan dari film penaklukan kota Konstantinopel. Kalau yang di sini Al-Fatih yang mana? Ini Al-Fatih ya. Ini benteng-benteng orang Romawi Timur. Jadi di masanya Al-Fatih, bom yang paling besar itu ini. Jadi sekali tembakan bisa menembus benteng. Sudah, cuplikannya itu. Ya, habis ini sih. Nah, hasilnya setelah segala sesuatunya dianggap cukup, dilakukan pengepungan selama 9 bulan. Jadi penaklukan Konstantinopel itu bukan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, tapi 9 bulan. Sempat ingin menyerah. Kalau di filmnya kan sempat ingin menyerah, tapi sama panglima perangnya didatangkan guru spiritual. Untuk apa? Untuk menguatkan tekadnya. Ayo, kamu pasti bisa. Karena kamu adalah salah satu yang dilamalkan oleh Rasulullah. Akhirnya kota Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam pada 29 Mei 1453 Masehi. Dan kaisar dari orang sekte Tasiku meninggal. Setelah memasuki Konstantinopel, di sana
terdapat Gereja Hagia Sophia yang kemudian dijadikan masjid bagi umat Islam. Kota itu pun dijadikan sebagai ibu kota Turki Utsmani yang sekarang namanya diganti menjadi Istanbul. Ini video terakhir dari keberhasilan Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan kota Konstantinopel. Tidak bisa lagi. Kita coba manual lagi. Oke. Ini ya, ini agak panjang. Ini yang saya katakan tadi, paus siapa itu namanya? Ini detik-detik dari kemenangan umat Islam. Jadi pas ketua pasukan Romawi itu dia menyamar sebagai orang biasa, tentara biasa. Ini adalah panglima perang dari Al-Fatih.
Ya. Enak lihat filmnya ya? Iya. Moro-moro karo sing iki gak harus sing awal kan? Lolo kalau nggak tahu sejarahnya. Kalau aslinya ya 3 jam ini filmnya. Nah, nyambung ya dalam pembelajaran tentang subbab Turki Utsmani ini. Oke, saya kasih evaluasi sekarang dalam bentuk teka-teki. Pertanyaan nomor 1, pendiri Daulah Utsmani dari suku apa? Tadi sudah. Ada pertanyaan dari soalnya? Pendiri Daulah Utsmani dari suku 3. Jumlah khalifah Daulah Utsmani? Yakin 38? Ini sudah 38. Kurangi 1. Kalau di LKS jumlah khalifah Turki Utsmani ada 38. Tapi 38 kotaknya nggak cocok Ustazah. 38 dikurangi 1. Nomor berapa lagi? Yang masih bingung? Jawabannya ini kan enggak, bukan ini Ustazah, enggak cocok. Mencari data yang mana anak nanti tidak bosan. Ini juga sudah bagus. Untuk RP-nya sudah sampai. Sudah. Bisa dilakukan. Sudah. Sok sik suwe rek. Ayo, start dulu. Pertanyaan pertama. Kita main kuis. Kalau salah no, betul no. Pendiri Daulah Utsmani berasal dari suku apa? Tai. Kalau targetnya melebihi angka 1000 berarti pada kesempatan ini kelas 11 sukses dalam memahami pembelajaran Turki Utsmani. Pertanyaan ketiga. Ini perhatikan bonusnya ya. Sampai segmen 200 nanti koinmu habis. Perhatikan itu.
waktunya lebih cepat dari yang tadi. Waktunya 30 detik, bukan 3 detik. Ayo perhatikan bonusnya. Melebihi target ya 1000 ya. Nyampe apa enggak 1500? Soal nomor 9. Kurang fokus, terlalu fokus bonus. Murad bin Orkan. Tanya nomor 12. Sulaiman Al-Qanuni.
lainnya terkumpul. Maka ini sekaligus pun menjadi perwakilan dari kelas 11 untuk menyimpulkan pembelajaran yang didapat pada pagi hari ini tentang materi Turki Utsmani. Maju. Dapat disimpulkan bahwa kerajaan Turki Utsmani itu merupakan kerajaan yang paling kuat khususnya di bidang militer dan yang paling kuat dalam menghadapi perkembangan zaman dan merupakan kerajaan yang paling lama kekuasaannya di dalam sejarah kerajaan Islam sekitar 6,5 abad. Dan dapat disimpulkan lagi bahwa perkembangan peradaban pada masa ini memiliki kemajuan yang sangat pesat di dalam bidang politik militer, dibuktikan dengan luasnya wilayah kekuasaan Islam di dalam kerajaan ini. Terima kasih, tepuk tangan. Saya pikir kesimpulan yang disampaikan Mbak Karin sudah mencakup materi kita hari ini. Kalau lebih ringkas lagi, ini catatan lebih ringkas lagi, ini. Dah, cukup sekian materi untuk hari ini. Kurang lebihnya maaf. Perlu diingat-ingat kalau dulu perkembangan Turki Utsmani begitu luasnya, tetapi kenapa sekarang Turki Utsmani menjadi daulah yang sangat kecil, diganti menjadi Republik Turki. Itu kenapa dan mengapa? Kita bahas di pertemuan lagi. Paham dong? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, boleh istirahat. Terima kasih.